Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komalasari. Saya mahasiswi dari program studi D3 Keperawatan tingkat 2A, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Untuk melengkapi tugas PBK Keperawatan Medikal Bedah 1, di sini saya akan mendemonstrasikan tindakan keperawatan berdasarkan kasus yang merujuk pada EBP sesuai dengan SOP dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Adapun tahapan dari proses keperawatan terdiri dari 5 tahap. Yang pertama ada tahap pengkajian, yang kedua ada tahap diagnosa keperawatan, yang ketiga ada perencanaan, yang keempat ada implementasi, dan yang terakhir ada evaluasi. Untuk tahapan yang pertama, yaitu tahap pengkajian. Berdasarkan anamnesa didapatkan data-data pasien. Pasien bernama Nona S, usia 22 tahun, dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosa medis anemia. Keluhan utamanya, pasien mengeluh sering merasa pusing sejak 5 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan data subjektifnya, pasien mengeluh pusing, pasien merasa lemas, mata berkunang-kunang, konjungtiva pucat, CRT lebih dari 3 detik. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vitalnya, untuk tekanan darahnya 90/80 mmHg, nadinya 60 kali per menit, respirasinya 18 kali per menit, dan suhunya 38 derajat Celcius. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan pasien mengalami penurunan hemoglobin dengan nilai Hb6. Untuk tahapan yang kedua, yaitu tahap diagnosa keperawatan. Berdasarkan data-data yang telah disebutkan, maka dapat ditegakkan diagnosa keperawatannya perfusi jaringan tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin. Untuk tahapan yang ketiga, yaitu perencanaan. Pasien direncanakan akan diberikan obat FE secara oral. Tindakan pemberian obat per oral adalah suatu tindakan pemberian obat melalui mulut, di mana tujuan dari pemberian obat FE atau zat besi ini yaitu untuk memenuhi atau meningkatkan kadar hemoglobin atau sel darah merah pasien. Rasionalnya, agar kadar hemoglobin atau sel darah merah pasien kembali dalam batas normal. Adapun untuk kontraindikasinya, tidak boleh diberikan pada pasien dengan hipersensitivitas, tidak boleh diberikan pada pasien dengan hemokromatis, tidak boleh diberikan pada pasien dengan anemia hemolitik, tidak boleh diberikan pada pasien dengan hemosiderosis, tidak boleh diberikan pada pasien dengan ulkus peptikum aktif, dan tidak boleh diberikan pada pasien yang sedang mendapatkan transfusi darah berulang. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam tindakan ini antara lain Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam setiap tindakan pemberian obat yaitu harus memperhatikan prinsip 6 benar. Yang pertama, benar obat, benar pasien, benar dosis, benar cara pemberian, benar waktu, dan benar dokumentasi. Adapun untuk indikasi pemberian obat FE atau zat besi ini, yang pertama, untuk pasien dengan anemia defisiensi besi, untuk ibu hamil, untuk wanita usia subur salah satunya remaja, untuk balita dan bayi. Untuk dosis pemberian obat FE ini pada orang dewasa yang mengalami anemia dapat diberikan 100-200 mg 2 kali sehari. Sedangkan untuk pencegahan bisa dikonsumsi 60 mg 1 kali 1 hari. Kita langsung saja ke tindakannya. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Pagi. Ibu, perkenalkan, saya perawat Komala yang sedang berjaga dari pukul 8 sampai pukul 2 siang. Nah, sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Sinta. Ibu Sinta usianya berapa tahun? 22 tahun. Baiklah Bu, saya cocokkan terlebih dahulu ya dengan gelang identitasnya. Dengan Ibu Sinta usia 22 tahun ya Bu, sudah sesuai. Nah, Ibu gimana kabarnya hari ini? Baik, Sus. Apakah ada keluhan? Pusing dan mata juga berkunang-kunang. Oh iya, masih terasa pusing ya Bu. Nah Ibu, tadi juga saya sebelum kesini kan telah membaca ya rekam medis Ibu bahwa hasil pemeriksaan laboratorium hari kemarin menunjukkan bahwa hemoglobin Ibu mengalami penurunan dengan nilai 6 tadi tuh. Nah makanya Ibu mengalami gejala pusing, berkunang-kunang, lemas ya. Sangat lemas. Nah Ibu, sesuai advis dokter bahwa hari ini Ibu akan dilakukan tindakan pemberian obat per oral, obat FE Bu ya. Jadi nanti Ibu akan meminum obat biasa melalui mulut. Nah untuk tujuan dari pemberian obat ini
agar kadar hemoglobin atau sel darah merah ibu menjadi normal kembali ya Bu. Agar nanti gejala-gejala yang dirasakan ibu seperti pusing, mata berkunang-kunang, dan juga lemas itu hilang. Nah, untuk waktunya nanti kurang lebih 5 menit. Waktunya di sini saja. Sebelumnya, apakah ibu mengalami gangguan menelan? Tidak, tapi sudah makan hari ini Bu. Nah, baiklah Bu, jikalau begitu, bagaimana nanti pemberian obatnya? Apakah ibu bersedia dilakukan obat? Nah, jika ibu bersedia, saya akan pergi ke nurse station dulu ya Bu untuk mempersiapkan alat dan bahannya. Nanti saya kembali. Saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, tadi saya telah mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Sesuai tadi yang telah kita kontrakkan bahwa hari ini Ibu akan diberikan tindakan pemberian obat per oral ya Bu, obat Fe atau zat besi. Sebelum saya mulai tindakannya, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak. Jika tidak ada, saya mulai ya Bu tindakannya. Tutup sampiran, cuci tangan, 6 langkah. Nah Ibu, sebelumnya saya ganti dulu ya posisinya menjadi posisi duduk. Ibu bersedia? Baiklah Bu, saya bantu ya. Ibu, yuk saya bantu. Apakah sudah nyaman Bu posisinya? Bu, sudah nyaman. Saya siapkan terlebih dahulu ya untuk obatnya. Nah Ibu, ini untuk obatnya. Sebelumnya apakah Ibu mau minum dulu? Baiklah. Ini obatnya Bu. Baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sudah cukup Bu minumnya? Baiklah Bu, saya bereskan terlebih dahulu ya. Setelah selesai, buka handscoon, simpan ke bengkok, cuci tangan. Nah Ibu, bagaimana sekarang setelah tadi dilakukan pemberian obat Fe-nya? Sudah lebih nyaman. Alhamdulillah, baiklah Bu. Tindakannya sudah selesai ya Bu. Nanti insya Allah nanti siang saya juga kembali lagi ke sini untuk memeriksa lagi keadaan Ibu bagaimana. Nah sebelumnya apabila nanti Ibu memerlukan bantuan, Ibu bisa memencet bel ya yang berada di sebelah kanan tempat tidur, ataupun nanti salah satu keluarga Ibu bisa datang ke nurse station untuk memberitahukan apa yang Ibu butuhkan. Ibu, tindakannya sudah selesai. Sebelum saya pamit, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Baiklah Bu, jika tidak ada, saya pamit ya Bu. Saya doakan semoga Ibu cepat sembuh. Nah, selamat beristirahat Bu. Assalamualaikum. Setelah selesai, dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan meliputi hasil tindakan, respon pasien, dan juga perawat yang melakukan tindakan. Sekian video praktikum dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.